Aktiva lancar didefinisikan sebagai aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Manajemen modal kerja biasanya menyangkut pengelolaan aktiva-aktiva ini dan pengelolaan kewajiban lancar. Sedangkan pengelolaan aktiva tetap, yaitu aktiva yang berubah menjadi kas, memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, biasanya disebut sebagai capital budgeting. Penentuan tingkat yang layak dari aktiva lancar dan kewajiban lancar menyangkut keputusan-keputusan mendasar dalam likuiditas perusahaan dan komposisi umur hutang-hutangnya. Keputusan-keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh trade-off antara profitabilitas dan risiko. Kas dan sekuritas yang dimiliki perusahaan memberikan profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva-aktiva lain. Itu terdapat dalam gambar 11, pemenuhan kebutuhan dana strategi hedging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila akan melanjutkan presentasi dengan materi struktur jangka waktu pendanaan. Strategi pendanaan hedging mendasarkan atas matching principle yang menyatakan bahwa sumber dana hendaknya disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Kalau dana tersebut hanya untuk diperlukan dalam jangka pendek, maka sumber dana jangka pendek bisa dipergunakan. Dan sebaliknya, jika penggunaan untuk jangka panjang seharusnya dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. Dengan menyelaraskan antara struktur aktiva dan struktur hutang perusahaan, maka rasio yang dihadapi adalah penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. Di sini ada tabel 1.1, pendanaan jangka pendek versus jangka panjang. Jangka waktu pendanaan ada jangka waktu usia aktiva, jangka pendek, jangka panjang, ada jangka pendek temporer modern, dan jangka panjang permanen. Yang pertama ada resiko dikurang profitabilitas yang rendah, yang kedua ada resiko dikurang profitabilitas, yang ketiga ada resiko dikurang profitabilitas modern, dan yang keempat ada resiko dikurang profitabilitas tinggi. Tabel 1.1 ini menyimpulkan diskusi kita tentang pendanaan jangka pendek melawan jangka panjang. Sewaktu kita menghubungkan keputusan tersebut dengan trade-off antara resiko dan profitabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Demaresya Fitri akan menjelaskan tentang jumlah aktiva lancar. Seandainya perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang piutang dan persediaan, maka jumlah aktiva lancar di samping ini dipengaruhi oleh tingkat operasional perusahaan atau penjualan yang diharapkan akan dicapai. Juga akan dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan menyediakan kas atau aktiva likuid. Hubungan antara tingkat operasional perusahaan dengan jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap yang dimiliki ditunjukkan pada gambar berikut. Meskipun hubungan antara jumlah aktiva lancar dengan tingkat kegiatan tidaklah linear, tetapi dapat dilihat bahwa semakin besar tingkat kegiatan tersebut, semakin besar pula jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kombinasi keputusan struktur hutang dan aktiva lancar. Masalah dalam analisis ini adalah bahwa biaya karena technical insolvency kadang sulit diukur. Kalau suatu perusahaan sering tidak mampu memenuhi kewajiban finansial, mungkin saja para suppliers, bank, dan pihak-pihak lainnya berkurang kepercayaan menerima terhadap perusahaan tersebut. Masalahnya itu adalah berapa biaya yang ditanggung oleh perusahaan oleh karena berkurangnya kepercayaan tersebut. Mungkin para supplier sekarang tidak lagi selalu memprioritaskan perusahaan tersebut. Mungkin pula hingga dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 1903-01147. Akan melanjutkan presentasi pada slide ini,
yaitu menaksir jumlah modal kerja. Pengertian yang dipergunakan oleh berbagai bank di Indonesia adalah bahwa modal kerja diartikan sebagai aktiva lancar untuk operasi perusahaan. Karena itu, misalnya tidak termasuk di dalamnya piutang kepada manajemen, investasi pada sekuritas, dan sebagainya. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja, bank akan memproyeksikan beberapa aktiva lancar tersebut. Kemudian 70%-nya akan disediakan dananya dalam bentuk kredit modal kerja. Baiklah, selanjutnya terdapat contoh di atas ini. Pada perusahaan Sentosa, tahun 2011 mencapai penjualannya sebesar 2.000 juta dan jumlah aktiva lancar pada akhir tahunnya sebagai berikut. Terdapat kas sebesar 50 juta, piutang sebesar 300 juta, dan persediaannya sebesar 150 juta. Lalu jumlah aktiva lancarnya sebesar 500 juta. Untuk tahun 2012, perusahaan memperkirakan akan bisa menciptakan penjualannya sebesar 2.500 juta. Perusahaan kemudian mengajukan kredit modal kerja kepada pihak bank. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Della Delvina, saya akan membahas tentang menaksir jumlah modal kerja. Untuk menaksir modal kerja dalam aktiva lancar dipergunakan metode perputaran modal kerja. Perputaran komponen-komponen aktiva lancar dihitung dengan cara yaitu kas sama dengan penjualan atau rata-rata kas sebesar 2.000 per 50 sama dengan 40.000. Piutang sama dengan penjualan per rata-rata piutang sebesar 2.000 per 300 sama dengan 6,67%. Persediaan sama dengan penjualan atau rata-rata persediaan sebesar 2.000 per 150 sama dengan 13,35. Periode keterikatan dana yaitu kas sama dengan 360 per 40 sama dengan 9 hari. Piutang sama dengan 360 per 6,67 sama dengan 54 hari. Persediaan 360 per 13,33 sama dengan 27 hari. Dengan demikian, periode keterikatannya dana dalam modal kerja aktiva lancar sebesar 9 tambah 54 tambah 27 hari. Ini berarti perputaran modal kerja adalah 300 per 90, 4 kali dalam 1 tahun. Karena itu, apabila diperkirakan pada tahun 20x2, penjualan akan mencapai 2.500 juta, maka jumlah modal kerja dalam artian aktiva lancar pada tahun 20x2 sebesar 2.500 per 4 sama dengan 625 juta. Kalau jumlah aktiva lancar pada tahun 20x1 sudah sebesar 500 juta, maka tambahan aktiva lancar adalah 125 juta. Inilah jumlah yang akan diminta kredit kepada bank. Kalau bank menetapkan bahwa 70%-nya diberi kredit, maka kredit modal kerjanya adalah 125 juta dikali 70% sebesar 87,5 juta. Perhatikan pada tahun 20x1, jumlah aktiva lancar merupakan 25% dari penjualan tahun tersebut. Dengan menggunakan metode ini, maka jumlah aktiva lancar juga diproyeksikan akan mencapai 25% dari penjualan tahun 20x2, yaitu 0,25 dikali 2.500 sebesar 625 juta. Efisiensi modal kerja apabila diasumsikan bahwa kebijakan piutang dengan persediaan rasio antar laba operasi dengan aktiva lancar operasi sebagai indikator. Rasio ini disebut juga return on working capital, dinyatakan sebagai return on working capital sama dengan operation income per current asset. Rasio ini menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan pengukuran rentabilitas ekonomi. Perhatikan bahwa rasio tersebut menggunakan modal kerja bruto dan bukan modal kerja neto.
Hal ini disebabkan karena ukuran laba yang dipergunakan dengan laba operasi. Kalau dipergunakan pengertian model kerja neto, maka efisiensi model kerja akan berubah kalah perusahaan merubah sisi pasifa atau pendanaan modal kerja.